Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Shalom. Oke, ya apa kabar siang hari ini? Luar biasa, yes. Bapak Ibu dan Saudara, ini kursi di depan masih kosong, boleh diisi ya? Ya, oke. Saya melihat wajah-wajah yang antusias dan luar biasa ya, seperti tadi yang dikatakan luar biasa ya. Berketepatan bulan ini adalah bulan apa Bapak Ibu Saudara? Bulan Agustus. Ini banyak yang merah-merah, ada apa ya? Ya, tentunya karena bulan ini adalah hari kemerdekaan ulang tahun ya. Hari ulang tahun kemerdekaan dari bangsa kita yang keberapa Bapak Ibu dan Saudara? Yang ke-77 ya. Tentunya tanggal 17 kemarin ada begitu banyak acara yang dilakukan yang di lingkungan kita ya. Mungkin ada yang lomba karung. Ada yang lomba karung? Oh, belum ada ya. Atau mungkin ada yang lomba masukin jarum ke botol ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya percaya semuanya pasti antusias ya. Nah, di lingkungan saya kemarin Bapak Ibu Saudara ada sesuatu yang baru ya. Ternyata ya terong tidak lagi dipakai hanya untuk bahan makanan ya, tapi juga sebagai alat pemukul bola Bapak Ibu Saudara ya. Dan itu ternyata seru ya. Yang penasaran nanti coba di rumah, jangan di sini tentunya ya. Oke, baik Bapak Ibu Saudara ya, kita percaya bahwa kemerdekaan itu diraih dengan harga yang sangat mahal ya. Ada pengorbanan, ada perjuangan yang sangat luar biasa. Oke, oleh karena itu saya mengundang Bapak Ibu dan Saudara, kita semua bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri ya. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Kemuliaan buat Tuhan kita ya. Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa setiap kita adalah orang-orang yang dimerdekakan Tuhan. Amin. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan sudah menang atas hidup kita. Amin. Baik, kita akan siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Bolehkah berikan tepuk tangan yang luar biasa Tuhan buat Tuhan kita? Kita datang kepada Tuhan dan kita mau berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur ya Tuhan. Kalau kami boleh lahir Tuhan di bangsa ini, kalau kami boleh ada Tuhan menjadi bagian dari bangsa ini Tuhan, bukan suatu kebetulan, tapi kami percaya karena Engkau punya tujuan yang mulia lewat hidup kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, terima kasih buat kemerdekaan yang Tuhan beri kepada bangsa kami di 77 tahun yang lalu. Biarlah Tuhan lewat momen kemerdekaan ini Tuhan, kami boleh mengambil esensi Tuhan, bahwa hidup kami juga Tuhan sudah dimerdekakan di dalam Engkau. Dan kami menjadi bagian Tuhan daripada umat-Mu yang rajani Tuhan, umat-Mu yang perkasa Tuhan. Biarlah Tuhan lewat kemerdekaan hidup kami boleh terus Tuhan melakukan apa yang menjadi bagian kami Bapa, untuk menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan di tengah-tengah bangsa kami. Oleh karena itu Bapa, siang hari ini kami siap untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan kami yang maha tinggi, Allah yang perkasa,
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap untuk memuji Tuhan, katakan sama-sama, amin. Berikan sorak-sorai sekali lagi yang terbaik hanya bagi Dia. Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Biarlah terdengar pujian bagi-Mu Tuhan dari seluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Mari puji Tuhan, Mari puji Tuhan, hai seluruh pulau. hai seluruh pulau. Bumi pun bersuka Bumi pun bersuka menyambut Sang Raja. menyambut Sang Raja. Mari puji Tuhan, Mari puji Tuhan, hai seluruh pulau. hai seluruh pulau. Bumi pun bersuka Bumi pun bersuka menyambut Sang Raja. menyambut Sang Raja. Pulau-pulau bersuka cita, pohon-pohon bertepuk tangan. Amin. Gunung-gunung bersorak-sorai. Kita semua memuji Tuhan. Sebab Yesus Tuhan dan Raja, segala raja. Ya. Mari puji Tuhan, Mari puji Tuhan, hai seluruh pulau. hai seluruh pulau. Bumi pun bersuka Bumi pun bersuka menyambut Sang Raja. Pulau-pulau bersuka cita, pohon-pohon bertepuk tangan, gunung-gunung bersorak-sorai. Kita semua memuji Tuhan, memuji Tuhan. Sebab Yesus Tuhan dan Raja, segala raja. Dari bagian barat Indonesia, tepatnya Pulau Sumatera, kita bersama-sama memuji Tuhan. Puji Ma Jehovah, puji Ma Jehovah, puji Ma Jehovah, puji Ma Jehovah, puji Ma Jehovah. puji Ma Jehovah. Pulau-pulau bersuka cita, pohon-pohon bertepuk tangan, gunung-gunung bersorak-sorai. Kita semua memuji Tuhan. Sebab apa? Sebab Yesus Tuhan dan Raja, segala raja. Dari Pulau Jawa terdengar pujian pengagungan bagi namanya. Amin. Monggo Mas, puji Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng. Monggo Mas, puji Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng. Pulau-pulau bersuka cita, pohon-pohon bertepuk tangan, gunung-gunung bersorak-sorai. Kita semua memuji Tuhan.
tempat ini Tuhan. Tiada nama lain selain Engkau Tuhan yang kami tinggikan, kami muliakan Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Jemaat naikkan suaramu. Amin Tuhan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau satu. Berikan tepuk tangan bagi Dia. Kau yang layak menerima segala pujian Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah
hari ini dalam Roma 8 ayat 35 katakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Kami adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang, oleh karena kasih-Mu yang ada di dalam hidup kami. Kami percaya tak ada lagi penghukuman, tak ada lagi kuasa dosa, tak ada lagi kutuk di dalam hidup kami. Kami dimerdekakan oleh darah-Mu, kami dimerdekakan oleh kasih-Mu. Hidup kami milik-Mu Tuhan. Mari angkat tangan kita bersama-sama, katakan, ku sembah Allah yang perkasa, ku sanjung amin Tuhan. Hanya Kau satu. Sekali lagi nyanyikan bersama. Ku sembah Kau, Allah yang perkasa, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu, satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku Tuhan, tiada yang lain. Amin. Hanya Kau satu di hatiku. Hidup kami milik-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara. Ya, boleh katakan kiri dan kanannya, kita lebih daripada pemenang. Amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara, sebentar kita akan mendengarkan beberapa pengumuman untuk minggu ini. Yang pertama adalah kami mau menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung di ibadah Abaloh Palem, ya, baik yang onsite ataupun yang online. Dan kami juga mau mengundang ya Bapak Ibu untuk menyempatkan ya nanti setelah selesai ibadah raya ya, di depan ada ruang kantor ibadah raya ya untuk menyambut Bapak Ibu ya. Kita bisa mengobrol karena ada beberapa info ya tentang ibadah yang bisa kita sampaikan kepada Bapak Ibu ya. Yang kedua, Abaloh Palem ya setia untuk mengadakan doa pagi ya bagi Bapak Ibu dan Saudara ya, dari hari Senin sampai hari Jumat jam 5 pagi ya via Zoom online ya, dengan meeting ya ada ya tertera di layar Bapak Ibu, bisa lihat ya di depan ya. Kemudian ya sebelum kita melakukan aktivitas kita, mari berikan waktu yang terbaik untuk kita datang kepada Tuhan kita ya.
Saya melihat di sini banyak ya wajah-wajah yang selalu ikut doa pagi yang setia ya. Dan banyak sekali ya mujizat yang terjadi ya ketika kita ada di doa pagi. Karena selain kita bisa bersatu teduh bersama, kita juga bisa ya mendoakan ya mereka yang membutuhkan untuk didoakan ya Bapak Ibu dan Saudara ya. Kemudian untuk persembahan dan persepuluhan ya Bapak Ibu dan Saudara ya yang di rumah ataupun yang online dapat mentransfer ya ke nama dan nomor rekening ya atau scan QR mobile bank BCA yang tertera di layar ya. Dan untuk saudara di tempat ini yang beribadah onsite ya bisa langsung memberikan persembahan di amplop yang sudah disediakan ya dan dapat dimasukkan ke kotak di luar ruangan ini ya setelah nanti ibadah raya selesai ya. Berikutnya adalah Sekolah Tunas Bangsa mengadakan open house bagi Bapak Ibu Saudara ya yang memiliki putra-putri yang ingin bersekolah ya. Ini kesempatan untuk kita bisa mengetahui informasi ya detail tentang Sekolah Tunas Bangsa mulai dari TK, SD dan juga SMP ya. Open house akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2002 dari jam 8 sampai jam 12 ya. Untuk informasi lebih lanjut ya Bapak Ibu bisa menghubungi nomor yang tertera ya. Oke. Ya, Bapak Ibu dan Saudara siap untuk menyambut firman Tuhan? Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan dilayani oleh pasangan yang sangat luar biasa. Saya percaya bukan pertama kali ini hadir di Abalov, tapi setiap kebenaran yang disampaikan membuat kita bersemangat dan bergairah ya. Pasangan ini sudah pernikahan mereka sudah 42 tahun ya dan sudah dikaruniai 3 putri bahkan juga sudah dikaruniai 3 cucu ya. Pelayanannya Moment of Unity, Jakarta House Prayer, pelayanan doa, worship, pernikahan dan keluarga. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, saya undang bangkit berdiri, kita sambut Pak Agus dan Ibu Mala Sugianto. Silakan Pak. Shalom semuanya. Terima kasih. Ya tadi. Shalom. Ya, kita bersyukur ya hari ini kita bisa ketemu. Semua temanya merah hari ini ya. Wah. Iya, merah putih ya. Wah, luar biasa. Merdeka. Merdeka. Yuk kita doa ya, kita datang ke Tuhan ya. Yuk. Bapak Surgawi, terima kasih untuk siang hari ini yang luar biasa. Kami tahu bahwa Engkau ada bersama dengan kami dan Engkau adalah Allah yang luar biasa baiknya memberikan kepada kami segala yang baik. Bahkan kebenaran-Mu membawa kami dari kemenangan kepada kemenangan. Karena kebenaran-Mu memerdekakan setiap kami. Biarlah Roh Kudus Engkau beracara tengah-tengah kami. Kami bersyukur untuk setiap pengurapan atas setiap kami tanpa terkecuali. Dan biarlah hari ini menjadi hari yang indah bersama-Mu. Hari yang begitu manis dan berkesan bersama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kita semua yang sangat-sangat dikasih oleh Bapa katakan amin. Oke, beri kemuliaan bagi Tuhan ya. Baik, hari ini kami mau sharing tentang berbuah di segala musim. 1, 2, 3. Berbuah di segala musim. Oke, kita baca firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat 78 ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Wow, luar biasa ya. Di sini dikatakan beberapa hal penting untuk kita diingatkan, katakan mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Amin. Saudara, hari-hari ini melalui firman Tuhan ini kita sudah diingatkan supaya kita jangan mengandalkan uang, berharap pada uang, manusia, sistem yang ada. Tapi hanya Tuhan pertolongan kita, Tuhan pengharapan kita. Dan Tuhan memberikan kepada kita ilustrasinya kalau kita mengandalkan Tuhan, kita berharap kepada Tuhan, itu kita seperti nempel sama Tuhan. Katakan dengan saya, 1, 2, 3, nempel.
Amin. Maka dikatakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran Aliran air. air. Nah, yang unik dikatakan di sini adalah yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Wah, luar biasa ya. Amin. Ternyata firman Tuhan berkata bahwa kita yang mengandalkan Tuhan dan kita yang selalu melekat dengan Tuhan, kita akan berbuah di segala musim. Artinya kita tidak tergantung musim. Kenapa? Karena setiap buah biasanya kan ada musimnya ya. Iya, musim iya. mangga, musim duren dan Iya. sebagainya dan Kalau sebagainya. musim hujan buahnya apa? Ya. Musim kemarau buahnya apa gitu ya. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa kita ini akan berbuah di segala musim. Amin. Katakan amin. Apapun musimnya. Musim katanya ada lagi susah sekarang Iya, ya. Musim yang mungkin sekarang lagi pandemi dan sebagainya. Tetapi firman Tuhan mengatakan dan menghendaki bahwa kita ini terus berbuah. Ya, terus menghasilkan buah. Bahkan dikatakan daun kita tetap hijau. Iya. Tidak khawatir akan tahun kering. Wow, betapa luar biasa ya. Firman Tuhan ini adalah ya dan amin bagi setiap kita. Katakan amin. Bahkan Ya. dikatakan tidak berhenti berbuah. 1, 2, 3. Tidak berhenti berbuah. menghasilkan buah. Artinya apa saudara? Kita produktif. Ya. Kita menjadi orang yang berbuah bukan karena situasi kondisi yang ada. Tidak ditentukan oleh situasi yang di luar kita. Tapi kita berbuah karena kita menempel sama sang sumber itu. Amin. Adalah Tuhan kita. Amin. Nah, apa sih yang dimaksud dengan buah? Yuk kita lihat ya sama-sama. Mari kita mau baca di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Wow, luar biasa saudara. Jadi ternyata orang yang hidupnya berbuah, dia memiliki kualitas seperti ini. Amin. Bayangin saudara, kita bersuka cita tidak tergantung musim. Tuh kan gak ada aminnya kan? Saya cek ya saudara ya. Apa bedanya sukacita di awal bulan sama di tengah bulan? Tuh kan ketawa kan? Katakan kiri kanan, gak tergantung bulannya. Amin saudara. Jadi sukacita kita bukan dari apa yang di luar kita, tapi apa yang di dalam kita. Amin saudara. Nah, kalau kita hidup seperti ini, menjadi pribadi yang penuh sukacita ya. Damai sejahtera. Damai sejahteranya juga nggak tergantung saldonya kan gitu. Tuh ketawa. Kalau kita lihat ATM kan ada saldonya kan. Terus dia bilang gini, maaf saldo Anda tidak mencukupi. ATM aja nggak enak ya, minta maaf dia. Nggak enak dia. Nah, jadi damai sejahtera kita adalah karena kita melekat dengan Dia. Amin. Bayangin saudara, kalau kita menjadi pribadi seperti ini terus dikatakan penguasaan diri, katakan penguasaan diri. Jadi kita menguasai diri bukan karena situasi yang ada di luar kita, bukan karena musimnya, tetapi karena kehidupan kita yang mengandalkan Tuhan seperti itu. Amin. Saudara bayangkan kalau orang mempunyai kualitas hidup seperti ini, kira-kira dekat dengan dia aman nggak? Kok kayak suaranya nggak rela nih? Kalau suami saudara seperti ini, kasih sukacita damai sejahtera, istri gimana saudara? Aman. Ya. Aduh, aman banget ya. Begitu juga istri kalau seperti itu, pasti kita juga akan senang ya. Nah, kita lihat versi The Passion-nya ya. Ya. Versi The Passion-nya seperti ini ya. Jadi The Passion Translation itu versi yang mendekati aslinya ya. Kita baca. Ini ya. luar biasa ya. Sebetulnya kita tinggal di Indonesia. Iya. Kita mempersembahkan. Apa yang kita bisa mempersembahkan Iya. buat Indonesia? Yaitu buah daripada kehidupan kita. Iya. Amin. Seandainya anak-anak Tuhan menyadari hal ini, bahwa kita mempersembahkan bagi Indonesia yaitu buah dari kehidupan kita. Dan TPT bagus sekali di sini dikatakan demikian. Iya. Tetapi buah yang dihasilkan oleh Roh Kudus di dalam kamu adalah kasih ilahi dalam berbagai ekspresi. Wah, katakan 1, 2, 3. Kasih Kasih ilahi ilahi dalam dalam berbagai berbagai ekspresi ekspresi. ya. Teruskan lagi. Kasih ini dinyatakan melalui sukacita yang meluap. Jadi Wow. sukacitanya nggak biasa-biasa, Iya. tapi sukacita yang meluap, ya. Damai sejahtera yang menaklukkan. Wah, luar biasa ya.
ternyata damai sejahtera itu menaklukkan. Amin. Oke, ada firman-Nya kan, biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menguasai hati dan pikiranmu. Amin. Jadi problem manusia tuh bukan apa yang di luar kita, tapi apa yang di dalam kita. Yes. Kalau kita bisa menguasai emosi kita, pikiran kita, maka yang terjadi apa saudara? Damai sejahtera itu Akan menaklukkan. akan menaklukkan ketakutan, kekhawatiran. Jadi buah roh di sini berbicara apa saudara? Hidup kita bukan dikendalikan oleh apa yang di luar kita, tapi hidup kita dikendalikan oleh Apa yang di dalam. kasih Allah, Roh Kudus itu yang bekerja dalam Amin. kita ya. Oke. Kesabaran yang terus menerus. Ya, ini bicara Wah, tentang luar- endurance ya, terus endurance, sabar ya, respon kita sabar ya. Kasih terus menerus, kebaikan hati yang ditampilkan. Jadi kebaikan hati kita itu akan terlihat, Iya. akan terpancar, ya. Kemudian kehidupan yang penuh kebajikan. Wah, Iya. luar biasa ya. Iman yang berkemenangan. Amin. Jadi iman itu bukan logika kita, bukan pikiran kita. Iman itu bekerja karena kita intim dengan Dia. Amin. Jadi ketika kita terus menghasilkan kehidupan yang penuh buah, iman kita adalah iman yang berkemenangan ya. Kelembutan hati dan kekuatan roh. Iya. Wow, luar biasa ya. Jangan pernah menetapkan hukum yang lebih tinggi dari kualitas-kualitas ini. Karena kualitas-kualitas ini dimaksudkan untuk menjadi tidak terbatas. Wah, luar biasa ya. Saudara bayangkan, katakan dengan saya, tidak terbatas. Berarti orang yang memiliki kualitas ini, yang mengekspresikan buah roh ini dalam kehidupannya, dia akan menjadi orang yang gak bisa dibatasi oleh apapun. Yes. Dia akan menjadi orang yang bisa menembus segala batasan. Amin. Di dalam relationship, di dalam hubungan, bahkan orang yang seperti ini, dia akan menghadirkan Allah di dalam setiap hubungan. Iya. Ya, karena setiap kita ini ciptaan Tuhan. Iya. Apapun agama kita, apapun suku kita ciptaan Tuhan. Iya, nah, waktu kita menghargai orang lain dengan sikap seperti ini, menghargai, maka kita menjadi tidak terbatas. Iya. Kita akan menjadi pribadi yang mudah untuk diterima dengan orang. Jadi agama nggak bisa membatasi, aturan nggak bisa membatasi. Kita akan menjadi orang yang akan menjadi pribadi yang menyenangkan bagi orang lain. Bahkan ketika kita mempunyai hubungan yang sedemikian, maka kita sedang menghadirkan Allah dalam hubungan kita. Ya, ketika kita menghargai orang lain, ketika kita menghormati dan kita tidak meremehkan orang lain, kita sedang menghadirkan Allah di dalam hubungan kita. Jadi di tengah bangsa ini, biarlah kita saling menghargai. Kita menghargai orang lain. Kita sedang menghadirkan Allah di dalam hubungan-hubungan kita dengan orang lain. Jadi waktu kita memanifestasikan buah roh, kita sedang memperkenalkan pribadi Allah Bapa yang tidak kelihatan kepada orang lain. Yes, amin. Kita nggak bisa ngomong Bapa itu seperti apa melalui hal-hal yang kita nggak bisa sampaikan. Tapi kalau hidup kita align dengan Tuhan, kita mengekspresikan buah roh ini, maka orang akan melihat kamu beda seperti itu. Apa yang ada dalam kita, yaitu Tuhan kita akan terlihat. Dan kita sedang memperkenalkan Tuhan kita kepada sekitar kita melalui buah yang kita hasilkan. Amin. Kita lihat gambar ini saudara. Jadi buah roh itu adalah seperti buah jeruk yang satu tapi rasanya macam-macam. Ekspresi rasanya macam-macam. Nah demikian juga hidup kita. Hidup yang berbuah ini, orang bisa merasakan kasih dalam kita. Kesabaran, sukacita dan yang lain. Nah, saya kasih gambaran itu ada biji jeruk. Itu kan kecil-kecil ya. Tetapi di dalam setiap biji itu ada potensi yang luar biasa ya. Nah, di dalam setiap biji itu memiliki satu potensi untuk bisa bertumbuh menjadi pohon dan akhirnya menghasilkan buah. Buah jeruk itu. Dan ketahuilah, di setiap kita sudah ada benih ilahi seperti biji jeruk itu ya. Benih ilahi itu sudah ada pada kita. Dan Tuhan sebetulnya menginginkan bahwa kita berbuah, kita bertumbuh dan kita menghasilkan buah. Dan buah itu dinikmati oleh orang-orang sekitar kita. Amin. Nah, seperti jeruk, yang menikmati kan buah jeruk kan? Tidak jeruk makan jeruk ya. Yang menikmati kan orang lain ya. Nah, biji ini kan kecil sekali, tapi meskipun kecil, dia sudah punya kemampuan untuk menjadi satu pohon yang bertumbuh dan berbuah seperti itu. Nah,
Kita coba lihat kehidupan Yusuf ya, karena kehidupan Yusuf ini menggambarkan bagaimana orang yang berbuah di segala musim ya. Yuk kita lihat firman Tuhan berikutnya Di ya. dalam Kejadian 41 ayat 38-39. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, Iya. mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Iya. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Wow, luar biasa. Ini statementnya Firaun. Firaun. Cuman waktu itu belum ada IG, jadi Firaun nggak bisa langsung post. Aku ketemu nih orang hebat banget nih, dia nggak bisa gitu sih. Tapi dicatat di sini ya. Jadi Firaun pada masa itu tuh udah istilahnya levelnya paling tinggi lah, karena Dan Mesir, negara adikuasa kayaknya Mesir ya. paling berkuasa dan Firaun menganggap dirinya tuh titisan dewa, udah paling tinggi deh. Tapi waktu ketemu Yusuf, dia bisa lihat gini, wow, kamu lebih tinggi levelnya dari aku ya, gitu. Iya. Dia mengakui Allahnya Yusuf lebih tinggi daripada Allahnya Firaun. Atau dengan kata lain, dia berkata demikian, tidak ada orang yang sedemikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Wow. Jadi pengakuan ini datang dari Firaun yang nggak kenal Tuhan, Yes. tapi dia bisa melihat Tuhan dalam kehidupan Yusuf. Ini luar biasa banget saudara. Bagaimana sekarang orang melihat kita bisa mengakui, ya dalam diri kamu ada roh Tuhan yang luar biasa. Amin. Nah itu akan membuat kehidupan kita berdampak bagi orang lain. Yes. Nah kalau kita lihat dalam kehidupan Yusuf seperti ini, kita kan tahu perjalanan Yusuf kan banyak sekali yang tidak enak, menyakitkan seperti itu. Tetapi di dalam masa-masa yang tidak enak itu hidup dia terus berbuah. Dia diperlakukan tidak baik di rumah Potifar, dia dipenjara, tapi dia terus responnya benar. Dia terus hidupnya berkualitas. Nah hari ini saudara, hidup saudara menjadi baik atau tidak ditentukan oleh musimnya seperti itu. Iya. Amin saudara. Jadi mungkin bagi orang lain berkata, gara-gara COVID nih bisnisku jadi hancur. Gara-gara COVID aku jadi susah. Gara-gara COVID pernikahanku jadi begini, jadi begitu. Ya itu bagi orang dunia itu biasa. Tapi bagi kita tidak ditentukan oleh situasi yang luar kita. Amin. Saudara lihat seperti ini, Mesir dalam keadaan butuh pertolongan. Karena Mesir sedang menghadapi situasi yang tidak mudah gitu ya. Tapi kehadiran Yusuf seperti memindahkan kehendak Allah yang di surga terjadi di bumi. Yes. Yusuf membawa Mesir hidup dalam sistemnya Tuhan. Amin. Bahkan Yusuf membuat Mesir terkonek dengan Tuhan melalui hidupnya. Bayangkan sekarang saudara, hidup saudara ini menjadi berkat bagi orang-orang sekitar saudara. Amin. Menjadi inspirasi dan inilah yang terjadi sama Yusuf. Nah ini yang menggambarkan orang yang hidupnya berbuah di segala musim. Kalau orang seperti Yusuf ini ada di Indonesia, kira-kira gimana? Indonesia berubah. Amin. Kasih tahu kiri kanan dong, kayaknya kamu deh orangnya. Ya. Amin saudara, roh Tuhan ada pada saudara. Amin. Amin saudara, potensi ada pada Yusuf, ada pada kita juga. Yes. Amin. Amin saudara. Nah hari ini jadikan cerita Yusuf ini menjadi inspirasi bagi kita. Boleh tidak hari ini dengan kesungguhan hati kita, Iya. bukan dengan satu keraguan-raguan, bukan ya, Iya. tetapi satu keyakinan penuh bahwa benih Allah sudah ada dalam kita. Iya. Dan kita katakan kita mau supaya benih ini bertumbuh menjadi pohon dan menghasilkan buah di tengah bangsa ini. Kita anak-anak Tuhan benar-benar hidupnya berbuah. Dan inilah yang dikatakan kita menjadi terang, menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Iya. Apa sih yang membuat Yusuf hidupnya seperti itu? Yuk kita lihat ya ayat selanjutnya ya. Kejadian 41 ayat 46 dan 47. Iya. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Iya. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Amin. Katakan 30 tahun. Apa artinya 30 tahun? Dia berbicara tentang kedewasaan. Katakan kedewasaan. Karena Kedewasaan. pada masa itu orang Israel yang umur 30 itu berbicara sudah dewasa.
Yesus dibaptis pada usia 30. Raja Daud menjadi raja usia 30. Nah, tetapi di sini firman-Nya sudah menegaskan Yusuf bukan hanya dewasa secara usia, tapi dewasa secara karakter. Yes. Dewasa secara emosi. Amin. Dan di sini dikatakan Yusuf dipercaya untuk mengelola Mesir, menjadi orang kepercayaan Mesir. Bahkan ketika Yusuf mengelilingi tanah Mesir, dikatakan tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk. Wow. Berarti tanah itu berespon karena ada orang benar. Yes, amin. Yang memimpin bangsa itu. Amin. Jadi hari ini yang perlu diberkati bukan soal tanahnya dulu, kitanya dulu, saudara. Ya. Kalau kita benar, semua terhubung dengan kita pasti benar. Amin. Tanahnya- Karena terhubung dengan surga. Ya, jadi hari ini, saudara, masalahnya bukan di bisnismu, bukan. Masalahnya bukan karena situasi begini, enggak. Tapi kalau kita ini seperti yang lakukan Yusuf, kita dewasa secara karakter, emosi, kita akan membuat semua sekitar kita itu menjadi terhubung dengan surga. Sistemnya Sistemnya surga Tuhan terjadi. bekerja seperti itu. Nah, karena banyak orang yang usianya sudah dewasa, tapi emosinya enggak dewasa, cepat tersinggung, kecewa dikit, kepahitan, katakan kiri kanan, kelamaan, kelamaan enggak dewasa. Jadi orang dewasa diukurnya bukan soal dia sekedar pelayanannya, firman Tuhannya, tapi bagaimana dia bisa mengelola emosinya dengan sehat. Karena semua di dalam kita akan menentukan kedewasaan kita. Ya. Amin. Oke, selanjutnya, nah dia membuktikan hal itu ketika dia berhadapan dengan saudara-saudaranya. Yuk kita lihat ya. Kejadian 45 ayat 8. Ya. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, Amin. tetapi Allah, dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ya, kami merenungkan ayat ini, kami ingin tahu kenapa Yusuf bisa seperti itu. Ya. Ternyata kami menemukan di sini kata-kata demikian. Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya bahwa bukan kamu yang menyuruh aku ke sini. Ya. Artinya apa? Bukan kamu yang mengendalikan hidupku. Iya. Bukan sekitar kita yang mengendalikan hidup kita. Bukan orang lain yang mengendalikan hidup kita. Ya. Bukan keadaan yang lagi sulit mungkin orang bilang. Itu yang mengendalikan kita. Tetapi Allah yang berdaulat dan yang memegang kendali atas hidup kita. Itu yang membuat Yusuf mempunyai karakter pribadi yang aman, tenang. Kenapa? Dia tahu hidupnya ditentukan oleh Allah. Ayat ini luar biasa. Powerful sekali. Ketika kita mempunyai pola pikir Ya. bahwa aku dikendalikan, dikuasai dalam kedaulatan Tuhan. Aku ada dalam kedaulatan Tuhan. Apapun situasi di luar, kehendak Allah yang terjadi dalam kehidupanku. Sehingga hidup kita akan terus ada di dalam ketenangan, di dalam shalom, di dalam sejahtera, dan Ya. kita akan bisa berbuah. Karena emosi kita menjadi sehat. Amin. Nah, ini dijelaskan dalam ayat, dikatakan bahwa dia telah menempatkan aku sebagai bapak bagi Fir'aun. Yes. Bayangin, bapak bagi Fir'aun. Fir'aun itu yang tertinggi. Kita bayangkan kalau jadi bapak, berarti Fir'aun kalau ke Yusuf, dia menemukan gambaran bapak itu. Iya. Kebijaksanaan, ya, nasihat, ketenangan. Bayangin Yusuf masih umur 30, tapi dia bisa jadi bapak bagi Fir'aun. Wah, itu luar biasa. Bagaimana kalau hidupmu jadi bapak bagi orang-orang yang gak percaya, Iya. sehingga mereka merasa aman dengan kita, seperti itu. Kenapa Yusuf bisa seperti itu? Karena dia tahu hidupnya ada di dalam kendali Tuhan, Iya, di dalam kuasa dan kedaulatan Tuhan, sehingga dia menjadi pribadi yang tenang, iya, pribadi yang bisa melihat dari sudut pandang Bapa. iya, Kenapa? Ketika kita mengakui bahwa kita ada dalam kedaulatan Tuhan dan Tuhan Iya. begitu mengasihi kita, maka kita sedang melekat dengan Tuhan. Dan kalau kita melekat dengan Tuhan, apa yang ada dalam diri Tuhan akan mengalir. mengalir ke dalam kehidupan iya, kita. iya, Buah seperti tadi, Tuhan itu baik, Tuhan Iya. itu sabar, Tuhan Iya. itu penuh kasih, itu semua akan mengalir dalam kehidupan kita.
Itu yang membuat Yusuf menjadi seperti pribadi yang dewasa seperti itu. Iya, jadi dia dewasa secara emosi dan dia bisa mengampuni semua saudara-saudaranya dan dia tidak lagi melihat ke belakang tapi dia melihat kepada rencana Tuhan yang di depan ya. Amin. Kita lihat yang selanjutnya ya, diteguhkan lagi ya. Kita baca Kejadian sama-sama. 50 ayat 20 di dalam The Passion Translation ya. Iya. Wah. Yang di atas aja dulu ya. Oh, di atas dulu. Memang kamu Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. iya. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Iya. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Langsung aja ke TPT-nya kita TPT-nya baca ya. kata begini. Walaupun kamu berniat mencelakakanku, Allah merancangkannya untuk kebaikan. Wow. Semuanya itu adalah rencananya untuk memastikan kelangsungan hidup banyak orang. Jadi jangan khawatir, aku sendiri yang akan menyediakan untukmu semua yang kamu butuhkan, baik kamu maupun anak-anak. Amin. Nah, ini luar biasa. Mengapa? Karena Yusuf berkata begini, sekalipun engkau berniat mencelakakan aku, tetapi Allah menjadikan semuanya menjadi kebaikan. Ya, kami merenungkan berdua ya. Wow, luar biasa ya. Kalau kita mengerti hal ini, kita akan sangat aman hidup di dunia ini. Kenapa? Karena Allah itu adalah Allah yang memberikan apa yang dia punya, yang dia punyai, yang dia miliki. Misalnya saya akan memberikan sesuatu kepada orang lain adalah apa yang saya miliki. Saya nggak mungkin bisa memberikan apa yang tidak saya miliki. Dan Allah memiliki apa? Dia adalah baik, dia penuh kasih, dia selalu memberikan segala yang terbaik karena dia berkata bahwa rancanganku bagimu adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Jadi kalau kita mengerti bahwa kita ada dalam kedaulatan Tuhan dan Tuhan hanya memberikan apa yang ada padanya, yaitu yang baik, mengubahkan segala sesuatu menjadi baik, maka kita akan menjadi pribadi yang aman, yang tahu bahwa kita sangat dikasih oleh Bapa, sehingga kita hidup bisa seperti Yusuf itu tadi, terkonek dengan surga. Apa yang menjadi kehendak Bapa terjadi, apa yang menjadi kehendak Bapa yang baik itu terjadi melalui kehidupan kita. Amin. Boleh nggak kita coba bayangkan, walaupun kamu berniat mencelakakanku, Allah merancangkan untuk kebaikan. Jadi gini, kamu tuh nggak bisa nyakitin aku. Iya. Apapun yang kamu lakukan tidak bisa membuat aku jadi kecewa. Jadi kira-kira gitu ya. Atau dengan kata lain, kekecewaan, kepahitan tidak bisa mengendalikan aku. Iya. Aku dikendalikan oleh apa? Kasih Allah. Amin. Jadi hari ini jangan biarkan orang lain masalah mengendalikan kita. Waktu kita marah, kita kesal, kita sedang membuka pintu orang lain mengendalikan kita. Iya. Tapi waktu kita mengampuni, kita justru membiarkan Tuhan yang mengendalikan kita. Jadi kenapa Tuhan mau kita mengampuni? Supaya yang mengendalikan kita bukan kepahitan, bukan kekecewaan, tapi kasih Allah yang mengendalikan kita. Amin. Yesus sudah berkata, kamu tidak bisa menentukan nasibku. Meskipun kamu jahat, tapi Tuhan yang menentukan nasibku. Iya, amin. Atau dengan kata lain, meskipun kamu merasakannya jahat, tapi Tuhan lebih berkuasa dari semuanya. Jadi hari ini saudara, jangan izinkan masalah COVID itu mengendalikan kita, membuat kita jadi ketakutan. Nah hari ini kalau kita lihat, Yusuf bisa melihat kebaikan Tuhan di tengah situasi yang buruk. Kalau kita selalu mengandalkan Tuhan, kita akan melihat kebaikan Tuhan di tengah situasi yang seperti yang gak ada harapan. Nah ini yang terjadi sama Yusuf. Jadi orang yang hidupnya berbuah di segala musim, dia selalu melihat kebaikan Tuhan di dalam setiap masalah. Dia selalu melihat kebaikan Tuhan di situ yang sulit ya. Mau tidak kita di tengah-tengah bangsa ini kita sedang memperkenalkan Allah yang baik itu melalui hidup kita. Iya, seperti Yusuf sama Fir'aun Seperti tadi Yusuf. ya. Sehingga orang-orang yang melihat kita melihat kehadiran Allah yang baik itu melalui keberadaan kita. Dan ketika kita membiarkan buah itu mengalir dari kehidupan kita, maka sekitar kita akan melihat bahwa kita berbeda. Kita memiliki Allah yang berbeda, Allah yang penuh dengan kasih dan kepedulian. Iya. Nah, kita lihat ya, apa sih yang menghalangi kita tidak bisa berbuah?
membuat kita jadi terhambat ya. Yuk kita lihat gambar ini. Nah, Saudara, ini adalah gambar fenomena gunung es. Saudara kalau perhatikan, ternyata yang kelihatan hidup kita itu hanya 10%, katakan 10%. 10%. Amin. Nah, tetapi yang mempengaruhi 10% itu yang tidak kelihatan itu, Ya. yang 90%. Nah, ini apa? Emosi kita, Kemarahan kita. cara kita berpikir, trauma-trauma. Nah, banyak orang menjadi tidak dewasa, tidak bisa berbuah karena tidak bisa menguasai apa yang 90% itu. Yuk kita lihat PowerPoint berikutnya. Nah, jadi kedewasaan rohani sangat ditentukan oleh emosi yang sehat. 1, 2, 3. Kedewasaan rohani sangat ditentukan oleh kedewasaan. Amin, Saudara. Jadi kalau kita lihat ternyata, Saudara, penting sekali hari-hari ini kita membiarkan Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Nah, yuk kita baca sama-sama ya. Jadi problem emosi yang sehat sangat dipengaruhi dengan Apa yang ada di 90% ini. Iya. Dan ini juga berkaitan dengan masa lalu, pola pikir dan pola kehidupan kita. Iya. Nah, oleh karena itu, Saudara, Tuhan mau supaya kita membuka hati kita sehingga kita memberi akses untuk Tuhan masuk dalam kehidupan kita ya. Tolong PowerPoint-nya ya. Yuk kita lihat ini ya. Sejauh mana kita bersedia memberi Yesus akses ke apa yang ada di bawah permukaan dalam hidup kita adalah sejauh mana kita akan mengalami kebebasan di dalam Dia. Wow. Amin. Amin, Saudara. Jadi kalau kita memberi akses itu gini, kita menyerahkan hak untuk Tuhan yang mengatur hidup kita, ya. Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Yuk kita lihat ya. Gimana nih langkah-langkahnya, apa yang harus kita lakukan ya? Yuk kita baca sama-sama ya. Mazmur 37 ayat 5. Iya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Iya, kita baca versi TPT ya. Berilah Allah hak untuk mengarahkan hidupmu. Amin. Dan saat kamu percaya kepadanya di sepanjang jalan, kamu akan mendapati Dia membuka jalan dengan sempurna. Katakan dengan saya, menyerahkan hak. Artinya apa, Saudara? Bukan aku lagi yang mengendalikan hidupku, tapi Tuhan yang mengendalikan hidupku. Amin. Tuhan yang mengendalikan pikiranku dan emosiku. Nah, menyerahkan hak ini, Saudara, hak untuk kita bisa marah, hak untuk kita bisa mau balas dendam, kita mau protes, kita mau kecewa, kita serahkan kepada Tuhan. Kayaknya kok aku nggak didukung ya. Saya lagi mikir, oh gitu ya, bagus ya. Padahal aku lagi kesal nih, aku lagi mau balas dendam nih. Saudara, Tuhan sedang berkata kepada kita, kalau kita menyerahkan hak, maka dikatakan Dia akan menunjukkan jalan-jalan yang sempurna. Amin. Dia akan buka jalan, Saudara. Amin, Saudara. Jadi kalau bisnismu dikecewakan, udah rilis saja, Saudara. Ada jalan yang baru lagi. Ada ide yang baru lagi. Amin. Ada strategi yang baru lagi. Amin. Ada produk-produk yang baru lagi. Amin. Tuhan idenya gak pernah habis, Saudara. Nah, inilah yang terjadi dalam kehidupan Yusuf. Nah, bayangkan kalau kita hidup seperti ini, kira-kira orang lihat hidup kita beda gak, Saudara? Beda. Oh, beda ya. Kita lagi susah, oh kamu ada jalan aja gitu. Oke, yang selanjutnya yuk kita lihat ya. Apa yang harus kita lakukan ya? Mazmur 37 ayat 3. Iya. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Yuk kita baca versi The Passion ya. Tetaplah percaya kepada Tuhan dan lakukan apa yang benar di matanya. Arahkan hatimu pada janji-janji Allah. Amin. Maka kamu akan aman berpesta dalam kesetiaannya. Wow. Luar biasa ya. Katakan, arahkan hatimu. Bukan kepada uang. Amin. Bukan kepada hal yang dunia. Janji dunia atau manusia. Arahkan kepada janji Tuhan. Amin. Jadi fokus kita hari-hari ini bukan kepada masalah, tapi kepada janji Tuhan. Terus dikatakan apa? Kamu akan berpesta dalam kesetiaan. Wow. Katakan dengan saya, berpesta. Berpesta. Dalam kesetiaan. Dalam kesetiaan. Tuhan setia menyembuhkan. Iya.
Tuhan setia memberkati, Ya. Tuhan setia memelihara, Amin. Tuhan setia melindungi kita, Amin. Tuhan setia menjamin kita. Amin. Nah, kita berpesta dalam semua kasih kesetiaan dan kebaikan Tuhan. Yes. Amin. Berarti tiap hari kita ngalamin apa? Kasih setia Tuhan, Ya. kebaikan Tuhan. Nah, ini yang Tuhan mau. Jadi sistemnya Tuhan yang bekerja di dalam kita. Yes. Jadi kalau kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, apa yang terjadi saudara? Kita akan aman, maka kamu akan aman. Dikatakan demikian. Jadi hidup kita tidak lagi ditentukan oleh situasi yang di luar kita. Bayangin di tengah situasi begini kita berpesta sukacita. Karena Tuhan yang mengerjakannya. Kita baca selanjutnya ya. Roma 12 ayat 2. Iya. Ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, Iya. sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita baca versi The Passion ya. Kita baca ya. Oke, Berhentilah meniru apa yang menjadi ideal dan opini dari budaya di sekelilingmu. Ya. Tetapi biarlah kamu ditransformasi Dari dari dalam oleh Roh Kudus melalui pembaharuan total dari caramu berpikir. Maka kamu akan diberdayakan untuk mengenal kehendak Allah saat kamu menjalani kehidupan yang indah, memuaskan dan sempurna di matanya. Wow, luar biasa ya. Di sini dikatakan berhenti, artinya stop. Kita jangan meniru atau mengikuti yang menjadi ideal dan opini dari budaya di sekeliling kita. Jadi mungkin dikatakan, oh idealnya nih lagi musim seperti ini, lagi keadaan seperti ini harus melakukan A, B, C, D gitu ya. Atau kita beropini menurut kata dunia harus begini, begini, begini. Tuhan katakan apa? Berhenti ya. Jangan ikut-ikutan, jangan ikuti mereka. Tetapi biarlah, di sini bagus sekali kata, biarlah kamu ditransformasi dari dalam oleh siapa? Oleh Roh Kudus melalui pembaruan total caramu berpikir. Wow, ini luar biasa. Kami renungkan terus menerus. Jadi ketika kita merenungkan janji-janji Allah, maka pikiran kita diperbaharui. Amin. Situasi mungkin boleh buruk, tapi Tuhan katakan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang baik, rancangan damai sejahtera. Dan kita ada, pikiran kita dipenuhi dengan pikiran akan janji-janji Tuhan. Maka kita akan ditransformasi dari dalam oleh Roh Kudus melalui pembaruan pikiran itu. Dan kita akan dikatakan, kita akan diberdayakan. Empower. Kita akan dimampukan, empower. Itu semua akan memampukan kita untuk mengenal kehendak Allah saat kita menjalani hidup yang indah. Jadi hidup kita akan menjadi indah, memuaskan dan sempurna di matanya. Wow, ini saya katakan kita mau seperti ini ya sayang ya. Amin. Yuk katakan dengan saya, berhenti berasumsi. Berhenti berasumsi. Berhenti beropini. Berhenti beropini. Kita kan suka berasumsi kan. Kayaknya dia begini deh. Terus kita beropini juga, iya nih kayaknya begini. Nah akhirnya pikiran kita dipenuhi dengan asumsi dan opini seperti itu. Dan itu akan mempengaruhi apa? Keputusan kita, reaksi pikiran kita. Karena dari pikiran kita. Dari pikiran kita. Nah hari ini saudara melalui firman Tuhan ini Tuhan sudah mengatakan kepada kita, serahkan hak kepada Tuhan. Arahkan hanya semua kepada Tuhan. Amin. Yuk kita lihat selanjutnya ya. Nah, sehingga ketika kita memiliki kualitas yang berbuah dan dewasa, kita menjadi orang yang memiliki integritas. Langsung di versi The Passion aja yang selanjutnya. Ya. Amsal 11 ayat 3 dan 4. Ya. Integritas akan menuntunmu menuju kesuksesan dan kebahagiaan. Ya. Tetapi pengkhianatan akan menghancurkan impianmu. Ya. Ketika hari penghakiman tiba, semua kekayaan dunia tidak akan dapat membantumu sedikit pun. Jadi sebaiknya kamu menjadi kaya dalam kebenaran. Karena itulah satu-satunya hal yang dapat menyelamatkan kamu dari maut. Wow. Katakan 1, 2, 3. Kaya dalam kebenaran.
kaya dalam kebenaran. Amin, saudara. Ini yang dibutuhkan untuk hari-hari ini kita bisa melewati masa-masa yang sulit seperti itu. Jadi ternyata kesuksesan dan kebahagiaan itu adalah akibat dari hidup yang berintegritas. Amin. Jadi integritas lebih tinggi daripada uang, jabatan, posisi dan apapun. Yes. Karena integritas akan membuat kita sampai kepada destiny kita. Amin. Nah, integritas inilah berbicara tentang buah roh itu tadi. Dia akan menuntun. Jadi kita akan dibawa kepada kesuksesan, kebahagiaan adalah akibat dari kita hidup dalam kebenaran. Nah, melalui firman Tuhan ini dikatakan bahkan integritas itu akan menyelamatkan kita dari maut. Jadi waktu kita hidup berbuah, kita akan dilepaskan dari semua rancangan jahat. Ya. Boleh pemain musik maju ke depan, ya? Ya, sambil siapkan, ya. Ya. Jadi ketika kita menyadari hal ini, hidup yang berbuah sedemikian, di mana ketika kita melekat dengan Dia, kita mendapatkan aliran daripada keberadaan Allah, pribadi Allah yang masuk di dalam kehidupan kita. Kita tertular, contohnya, kalau saya dekat-dekat dengan orang yang menderita COVID, pasti saya ketularan, ya kan? Jadi kalau saya mendekat, menempel dengan Allah yang penuh kasih, maka hidup saya akan berubah menjadi pribadi yang penuh kasih. Katakan amin. Ya. Jadi hari ini biarlah kita mau datang kepada Tuhan di dalam seluruh keberadaan kita, kita tahu pribadi yang sangat mengasihi kita dan selalu setia dan tidak akan pernah menolak kita dan kita selalu ada di dalam kasih-Nya yang kekal, yaitu kita ada bersama dengan Dia. Datang selalu kepadanya dalam satu pengharapan penuh akan Bapa yang baik itu. Masuk dalam pelukannya. Biarkan Ia memberikan pelukan yang penuh kasih dan yang begitu manis itu. Masuk dalam pelukannya. Dan engkau merasakan betapa baiknya Tuhan itu. Betapa kita sangat memerlukan Dia. Betapa kita hidup hanya ditentukan oleh-Nya. Kita ada di dalam kedaulatannya. Amin. Boleh kita bangkit berdiri? Kita mau berdoa buat Indonesia. Iya. Bolehkah kita hari ini berdoa, kita minta supaya ketika hidup kita berbuah, kita sudah mempersembahkan sesuatu yang indah dan baik kepada bangsa ini. Amin. Kita akan nyanyikan lagu ini. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda. Tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia.
dari tua sampai akhir menutup mata. Bolehkah kita mau berdoa buat Indonesia? Taruh hatimu. Arahkan hatimu kepada Dia. Doa kami Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Semua yang baik digenapi atas negeri Indonesia. Doa kami Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Semua yang baik digenapi
beri kemuliaan bagi Tuhan. Kami berdoa Tuhan, angkat kedua tangan-Mu untuk Indonesia Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu. Yes, Lord. Pakai hidup kami untuk menyatakan Iya. buah roh yang jadi berkat bagi bangsa ini Tuhan. Amin. Diberkatilah Indonesia. Diberkatilah Indonesia. Diberkatilah bangsa ini. Diberkatilah bangsa. Diberkatilah umat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami Dalam berdoa. nama Yesus. Semua katakan amin. Amin. Tuhan berkati. Silakan duduk, Tuhan berkati. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Agus, Bu Mala. Jemaat Tuhan, berapa banyak yang diberkati oleh firman Tuhan pagi ini. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan lagi sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Ya. Kita diingatkan bahwa Allah begitu setia kepada kita. Janji-janji Allah akan digenapi. Dan itu pasti. Ya, kita pegang jemaat Tuhan, dan saya sendiri juga pribadi sangat dikuatkan. Ya. Mari kita terus setia kepada Tuhan. Amin. Dan Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri. Ya, dan juga ada salam dari penatua kita, dan mereka tidak bisa hadir tempat ini, dan salam dari penatua kita buat kita semua ya. Dan Pak Gunawan juga lagi sakit, dan kita akan juga doakan bersama-sama ya. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau begitu baik. Engkau yang selalu Tuhan menyertai kami Tuhan. Hari ini juga Tuhan kami mendengar firman-Mu tidak kebetulan Tuhan. Tapi Engkau Tuhan mengingatkan kami bahwa Engkau begitu Tuhan mengasihi kami. Engkau yang sudah menciptakan kami Tuhan sempurna. Dan firman-Mu iya dan amin. Dan kami Tuhan pasti menerimanya Tuhan. Bagian kami adalah kami setia dan kami lakukan Tuhan. Tuhan kami sungguh bersyukur Bapa bahwa Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Dan Tuhan Engkau Allah yang memelihara kami. Tidak hanya kami Tuhan, tapi bertepatan hari ini kami juga boleh merayakan Tuhan ulang tahun kemerdekaan kami. Hari ini kami diteguhkan, begitu indahnya negara kami Tuhan. Kami ada di tengah-tengahnya dan hidup di dalamnya. Kami mengucap syukur ya Bapa. Dan Tuhan kami semua Tuhan mau menjadi berkat atas bangsa kami Tuhan. Dan kami mau Tuhan membawa dampak bagi negeri kami. Di segala musim Tuhan akan baik Tuhan. Karena oleh ada anak-anak Tuhan di dalamnya Tuhan. Dan Tuhan kami bersyukur ya Bapa. Kami mengucap syukur Bapa. Terima kasih ya Bapa. Juga Tuhan kami berdoa buat hamba-Mu Pak Agus dan juga Bu Mala yang sudah jadi berkat buat kami. Tuhan memberkati mereka Tuhan. Tuhan pakai lebih besar lagi Tuhan. Tuhan mengurapi lebih besar lagi dan menjadi berkat buat gereja-gereja-Mu Tuhan. Berkati juga anak cucu mereka Tuhan. Dan biarlah Tuhan mereka terus Tuhan pakai lebih besar lagi. Kami serahkan mereka dalam tangan-Mu ya Bapa. Juga Tuhan kami bawa Tuhan penatua kami Pak Gun Tuhan. Sekarang lagi sakit. Dan juga ada beberapa juga teman kami yang sakit. Dan Tuhan kami percaya bahwa Allah penyembuh. Bahwa Tuhan Allah yang selalu menyertai Tuhan mereka Bapa. Dan kami katakan Tuhan, kami sehati jemaat Tuhan, kami katakan sembuh di dalam nama Yesus. Oleh kuasa bilur-bilur Yesus sudah disembuhkan dan segala virus sudah dinetralkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Juga kami berdoa Bapak buat sahabat-sahabat kami yang baru datang Tuhan. Tuhanlah yang melindungi mereka, menaungi mereka Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan dan mereka terus bertumbuh dan berbuah berlipat-lipat Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Dengan demikian Bapak Ibu Saudaraku, percayakah bahwa berkat itu datangnya dari Tuhan? Angkatlah kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Dia yang akan memampukan engkau melakukan firman-Nya. Dan Dia akan membuat engkau hidupmu berbuah bahkan di segala musim. Teruslah setia, pegang janji-janjinya. Pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, jemaat Tuhan yang percaya katakan amin. Haleluya. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Ya, bisa berikan salam ya. Dan periksa juga barang-barangnya, jangan sampai